Dia ngelihat di satu tempat di bawah pohon dekat tenda ada orang duduk lagi asik wirid tasbih gitu kan, wiridan. Dia datang, salam Syekh, boleh nggak saya nitip barang? Saya dan rombongan mau lewat sana, di situ ada begal rombongan Fudail. Oh iya ya, Fudail tahu. Boleh, taruh di tenda, kata dia kan, kata orang itu. Taruhlah dia di tenda ini. Dia kembali kejar rombongan dan benar. Sampai di depan itu dirampok. Setelah itu rampok pergi, dia pelan-pelan balik lagi, kejar, kembali ke tempat dia nitipin barang. Kagetnya dia ngelihat pas di tenda, semua rampok tadi ada di tenda. Berarti dia nitipin barang Pimpinan rampok. Fudail. Justru si Fudail. Fudail lagi bagi-bagi, bos. Disuruh lagi ada Sahal nih, Bang Sahal. Karena Emang kalau ada kemana Sahal dia? nih paling gacor dia. Emang kemana dia? Nah, dia kemarin dia info ke saya, katanya hari ini dia mau jemput anaknya, libur pesantren. Oh, Ramadan ya. Ramadan, liburan Iya, pesantren, iya, udah betul. mulai masuk libur. Oh iya. Nah, kira-kira untuk hari ini apa nih, Sat? Yang lebih menarik ini, Sat? Kalau kita ingat, Pembahasan para wali atau kalau kita ingat kemarin ini kan yang unik ini kan latar belakang pertobatan para wali ini kan beda-beda tuh. iya. Hasan al Basri pedagang, Malik bin Dinar rentenir. Malik bin Dinar pemuda foya-foya. Oh, pemuda boya-boya, mabuk gitu. Kalau yang rentenir tuh kalau nggak salah itu Habib Al-Ajam. Habib Al-Azam. Betul. Nah, yang sekarang kita bahas ini backgroundnya tidak kalah serunya. Apa tuh, Sat? Begal. Kalau zaman sekarang bilang begal. Begal. Kalau dulu tuh perampok lah. Perampok. Itu berarti hampir sama transformasi kayak Wali Sunan Kalijaga ya. Sunan Kalijaga sebagai berandal Lokajaya. Jadi dia itu modelnya ngerampok mirip kalau di Betawi itu siapa ya? Pitung. Pitung. Si Pitung. Atau kalau luar negeri itu Robin Hood, gitu kan? Hood. Ngambil dari orang kaya, kemudian dikasih sama orang miskin. Tapi itu masih mending sih. Ini dia benar-benar begal. Kalau yang satu itu benar-benar begal, itu masih bagus, masih mulia. Ini begal, asli begal. Kriminal asli. Kriminal. Pernah suatu waktu ada rombongan mau lewat di jalan dan orang sudah tahu bahwa di situ ada kelompok perampok, ada begal, namanya rombongannya Fudail, pimpinannya namanya Fudail. Tapi kan tidak semua orang tahu yang mana orangnya Fudail. Rombongan ini pada waktu mau jalan, dia pisahin lah semua uang, emas apa yang berharga, kemudian dia belok duluan, nyari jalan lain dulu sebelum sampai di lokasi rawan itu. Nah, dia ngelihat di satu tempat di bawah pohon dekat tenda ada orang duduk lagi asik wirid tasbih gitu kan, wiridan. Dia datang, salam Syekh, ya mohon maaf ganggu, boleh nggak saya nitip barang? Loh, emang kenapa? Saya dan rombongan mau lewat sana, di situ ada begal rombongan Fudail. Oh iya ya, Fudail tahu. Iya, ini saya mau nitip barang. Nanti kalau sudah lewat itu perampoknya, kami sudah ini, saya datang ke sini ambil lagi barang-barang. Boleh, taruh di tenda, kata dia kan, kata orang itu. Taruhlah dia di tenda ini. Dia kembali kejar rombongan dan benar. Sampai di depan itu dirampok. Rombongan Fudail. Dia celung-celung, yang mana ini Fudail ini kan? Celung-celinguk, rampok, udah habis diambil barang. Setelah itu rampok pergi, dia pelan-pelan balik lagi, kejar, kembali ke tempat dia nitipin barang. Kagetnya dia ngelihat pas di tenda, semua rampok tadi ada di tenda. Berarti dia nitipin barang Pimpinan rampok. Fudail. Justru si Fudail.
Model lagi bagi-bagi bos. Sini. Dia ngeliat itu kan mau kabur langsung. Pas mau lari langsung dipanggil, sini kata dia. Mati gua kata dia. Lu tadi yang nitip barang kan? Iya. Nah, itu barang lo di pojok, ambil. Pas datang ambil barang, teman-teman rampok kaget, lo itu duit emas semua dari situ kan? Oh, diambil langsung kabur dia. Kata dia, lu gimana udah? Kita udah capek-capek ngerampok, barang-barang berharga aja nggak ada yang sebanyak itu yang kita dapat. Ini lu dititipin, lu balikin. Kata dia, orang ini tidak kenal saya, tapi berprasangka baik kepada saya. Masya Allah. Saya menghargai prasangka baiknya dengan harapan bahwa saya sekalipun brengsek begini, tapi berprasangka baik kepada Allah, berharap suatu waktu Allah menghargai prasangka baik saya dan menerima pada waktu saya tobat. Jadi model gitu. Padahal di itu barangnya lebih banyak Ustaz. Lebih banyak. Semua barang berharga kan udah dikumpulin sama dia, dititipin. Kata teman-teman, brengsek budaya ini gimana sih budaya ini? Nah, itu. Kesempatan yang lain, orang juga nanya, yang agak melawan lah kan, siapa pimpinan kalian? Budaya. Mana dia? Tidak ada di sini. Lagi ngapain? Kata dia. Ini pas lagi kumpulin kan? Kata dia lagi sholat. Lah sekarang kan belum waktu sholat, dia lagi sholat sunnah. Mati. Pemimpin rampok, iya. Tadi baru gimana nih? Kok nggak ikut makan barang kalian? Ya kan? Oh, dia lagi puasa. Loh, ini kan bukan Ramadan. Kata dia, iya, dia puasa sunnah. Pimpinan begal ini bos. Pimpinan begal puasa sunnah. Rampok jalan, ibadah jalan. Coba bayangin tuh Kudail itu, saking kacaunya ini orang. Tapi sisi lain dia prasangka baiknya sama Tuhan. Sampai suatu waktu itu Om, akhirnya dia kan jatuh cinta sama seorang wanita. Tapi dia juga tidak berani memaksakan kalau urusan cinta kan. Jadi sering sekali dia pergi memanjat rumah perempuan itu dan mengintipnya dari jendela. Itu melihat cintanya gitu kan. Melihat cintanya. Kemudian pada waktu memanjat itu adalah kelompok sufi yang lewat dan mereka melantunkan ayat suci Al-Quran. Di situ mereka sebutkan, dia kutip ayat, alam ya'ni lilladzina amanu, apakah belum waktunya bagi orang-orang beriman, antahsya'a qulubuhum, untuk menundukkan hatinya, lidzikrillah, untuk mengingat Allah. Jadi Fudail mendengarkan ayat itu merasa sindiran betul, langsung tertancap ke hatinya seperti anak panah tertancap ke hatinya. Dia langsung jatuh, langsung lepas tangan dan kakinya pada waktu manjat tembok itu jatuh. Langsung dia bilang, ya memang sudah waktunya, bahkan sudah hampir terlambat. Disitulah tobatnya Fudail itu. Jadi kesadarannya pertama kali adalah ketika mendengarkan ini ayat titik balik itu ya. Di situ titik baliknya. Apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman? Dia kan sebagai orang beriman, puasa sunnah, ibadah sunnah taat bos. Tapi memang maksiatnya parah, gitu loh. Untuk menundukkan hatinya hanya mengingat kepada Allah. Di situ dia tobat. Nah, setelah tobatnya itu Om, Fudail kemudian kumpulkanlah semua pasukannya, anggotanya. Hari ini geng Fudail begal terbaik di kota ini bubar, ya kan? Oh, kenapa? Pokoknya terserah kalian. Pokoknya saya sudah bubar. Jaringan bubar. Ya terserah kalian. Kalau saya nggak terlibat lagi. Padahal dia pimpinannya. Nah, tapi anggota Fudail ini kan bukan cuma orang Islam. Ada juga beberapa orang Yahudi. Orang Yahudi ini senang. Langsung dia bilang, biasa kan Yahudi kan, tahu kan otak-otak Yahudi kan? Iya. Persulit, jangan gampangin. Pokoknya kita ngerepotin ini umat Muhammad ini kapan lagi nih, kata dia kan. Kata dia, nggak bisa Fudail, kata dia. Kamu belum kami ikhlaskan untuk membubarkan kelompok ini. Kamu masih tetap pemimpin rampok bagi kami. Ya bagaimana caranya biar saya bisa kamu terima pertobatan? Gampang.
Kata dia. Kau lihat gunung pasir itu, gunung pasir oh, kan padang pasir. Ya. Ratakan dulu itu. Pokoknya kasih PR yang nggak mungkin. Gunung Pak, gunung pasir disuruh diratain. Baik, nggak banyak ngomong. Udah langsung ambil skop, dia skop lah itu kan. Ini mereka ketawa-ketawa aja, mampus Fudail. Sok-sok obat lu, entah apa kasus lu, makanya lu tiba-tiba berhenti lu. Iya. Karena dia nggak percaya ini tobat beneran. Tapi atas izin Allah, malam itu tiba-tiba angin kencang bertiup. Ini kan gurun pasir kan? Pasir, Iya pasir. Bagaimana pasir? Tertiup itu rata, langsung rata. Sehingga besok paginya ketika kelompok Yahudi ini melihat itu kaget, loh, kok rata? Dia sampaikan, sudah. Pusinglah dia. Enggak, satu lagi Fudail. Enggak boleh, kata dia. Kan dia datang ke rumahnya kan? Iya. Kau boleh tobat kalau tolong ambilkan dulu uang saya di bawah keset itu, kata dia. Ya, ambilkan saya beberapa emas di situ. Yuk. Fudail dengan polosnya ambil aja di situ, ada kantong di situ dekat kesetnya itu, dia ambil, kemudian dia serahkan ke Fudail. Fudail ini serahkan ke si Yahudi. Langsung Yahudi itu tobat, bilang, Fudail, Islamkan saya. Kaget dia, loh kenapa? Kata dia Fudail, di dalam agamaku di Yahudi kami diajari bahwa ciri-ciri orang yang benar-benar bertobat kepada Tuhan dan diterima oleh Tuhan itu satu, yakni dia memegang tanah liat dan tanah itu berubah menjadi emas. Terus kata dia, soal tahu nggak bahwa yang kamu sedang pegang tadi itu sebenarnya tanah liat? Itu betul-betul berubah menjadi emas. Jadi emas ya. Disitulah saya percaya bahwa kamu tidak main-main, nggak speak-speak, kamu benar-benar bertobat. Ajak saya, karena pasti agamamu benar. Disitulah akhirnya apa? Si Yahudi ini juga Masuk Islam. masuk Islam. Itu karomahnya Fudail itu, karomahnya Fudail.